Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab Kifayatul Muqtadiin, yaitu Al-Hajj Abdurrahman bin Hajj Muhammad Ali, dan kepada guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat yang telah mendahului kita. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama yang akan Ustaz jelaskan, kita berhadiah Fatihah itu bukan saja kepada orang yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal dan lain-lain. Juga orang yang masih hidup itu juga bisa kita hadiahkan Fatihah. Nah, jadi dalam konteks kita berhadiah untuk bacaan atau bisa dalam konteks pahala, melakukan hal-hal apapun yang mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya itu bisa kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, kita untuk taklim pada hari Senin ini kita melanjutkan taklim tauhid kemarin, yaitu di kitab Kifayatul Muqtadiin fi I'tiqadil Mu'minin. Itu kita lanjut ke halaman 12. Jadi untuk pembahasan kita di sifat 20 sudah selesai. Lanjut lagi kita ke i'tiqad ulang. Sambungan kemarin pada tanggal 3 Agustus 2021. Nah, terakhir itu kita untuk taklim tauhid. Nah, lanjut. Kalau bukan sudah ada kitabnya yang ini, silahkan buka halaman 12. Halaman 12 kalau ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Ta'ala, yaitu 4. Nah, jadi kita beriktikad lah. Yang kemarin itu sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Ini kita sendiri yang beriktikad pulang kepada Allah. Ada 4. Lawannya 4 juga. Pertama itu tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Yang artinya Maha suci Allah daripada mengambil faidah daripada sekalian perbuatannya dan segala hukumnya. Mustahil lawanannya mustahil mengambil faidah pada yang demikian itu. Jadi Allah Ta'ala itu kadang mengambil faidah apapun dari kita. Contoh misalkan kita berbuat salah, kita melakukan hal-hal yang kecil aja dulu yang sering kita lakukan. Kalau hal-hal yang besar mudahan kita jangan melakukannya seperti musyrik dan lain-lain. Tapi hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari itu kita sendiri. Contoh, jadi misalkan ustadz-ustadzah mau mengabsen dan lain-lain, ada absen tiap pagi, Bu Hanpian hadir, mencentang di sana hadir, dan ketika ada tugas, Ibu Hanpian kadang mengirim tugas atau lagi Google Meet atau lagi Zoom meeting, Bu Hanpian kadang masuk tapi absen Pian ketika pagi itu absen. Nah, itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Nah, itu tidak memberi faidah atau tidak mengambil faidah
si ustadz ustadzah yang bersangkutan seperti itu. Demikian juga Allah, misalkan kita berbuat dosa, kita kada sembahyang, kita kada berzakat, kita kada naik haji, bila kita mampu terus kada naik haji, Allah kada mengambil faidah daripada kita naik haji kita dari sembahyang. Kenapa? Karena itu kewajiban kita sendiri. Nah, begitu juga ustadz ustadzah, ketika buhan pian belajar, ustadz itu kadang mengambil faidah di dalam pembelajaran itu. Kenapa? Ketika buhan pian belajar, yang belajar pian yang untung, bila kadang belajar, buhan pian yang rugi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama tadilah tanazzuhu ta'ala anil azradi fi af'alihi wa ahkamihi. Kadang mengambil maha suci Allah yang kadang mengambil faidah sekalian hukumnya, dan mustahil mengambil faidah tadi. Lanjut, yang kedua, alla ta'thira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Artinya bahwasanya tiada memberi bekas sesuatu daripada sekalian kainat dengan kuatnya. Mustahil memberi bekas sesuatu daripada sekalian kainat yang demikian itu. Jadi bisa bikin artikel lebih mudahnya kainat di sinilah alam lah, maghairullah, apa yang selain Allah. Jadi sesuatu yang selain Allah itu tidak bisa memberi bekas kepada Allah. Begitu juga ketika buhan pian sekolah, buhan pian kada bisa, misalkan buhan pian lah kada masuk, kalau kada masuk itu maulah ustadz ustadzah di sarik dan lain-lain lah. Sebenarnya ustadz ustadzah sarik itu adalah salah satu bentuk ustadz ustadzah itu peduli atau sayang lawan buhan pian. Jadi kalau gara-gara pian kada masuk, ustadz ustadzah itu gara-gara kada masuk berarti aku ini memberi bekas ya misalkan kepada ustadz ustadzah. Nah, kada seperti itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau buhan pian berbuat sesuatu, misalkan lah misalkan buhan pian melakukan sesuatu untuk memberi bekas kepada Allah, contoh mencatuk-catuk bumi, misalkan hal-hal gitu ya, beguyang bumi ya, dan lain-lain, berarti Allah yang mengguyang, bukan seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang mustahil bagi kita, karena kita kadang tidak bisa dan tidak mungkin memberi bekas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang ketiga, alla ta'thira li syai'in minal kainati bitab'ihi. Artinya bahwa tiada memberi bekas sesuatu daripada sekalian kainat dengan tabiatnya. Mustahil memberi bekas daripada yang demikian itu. Nah, jadi yang pertama ini, yang bedanya lah, yang kedua itu memberi bekas dengan kuatnya, dengan kekuatan yang dimilikinya. Nah, contoh seperti Fir'aun dahulu buat kada memberi bekas oleh Allah Ta'ala. Terus yang ketiga ini tidak memberi bekasnya dengan tabiatnya. Tabiat itu adalah kelakuannya, sifatnya, dan lain-lain. Nah, jadi ketika buhan pian sifatnya pemalas, toler sembahyang, kada memberi bekas dengan Allah Ta'ala, juga seperti itu. Jadi bedanya yang kedua itu dengan kuatnya, yang ketiga ini dengan tabiat. Lanjut, yang keempat, hudusul alam bi asrihi. Artinya baharu alam ini sekaliannya. Jadi baharu alam ini, alam itu, Ustaz ingatkan kembali lagi, alam adalah ma ghairullah, apa-apa yang selain Allah itu alam. Mustahil bahwa ada ya qadim. Nah, jadi mustahil bahwa iya tadi adalah alam ini qadim itu terdahulu. Kenapa? Karena qadim itu sendiri adalah sifat Allah. Nah, sudah habis yang 4 akidah atau akaid yang wajib kita imani kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama itu Allah kadang mengambil faidah dari apapun yang di dunia ini. Yang kedua, alla ta'thiru min li syai'in kainat, tidak bisa memberi bekas selain kainat atau alam ini. Lebih mudahnya itulah alam dengan kuatnya.
kekuatan apapun, segenal apapun tidak bisa memberi bekas kepada Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, dengan tabiatnya pulang nih, kebiasaannya pulang. Tidak memberi bekas sekalian kainat dalam dengan tabiat. Yang keempat, hudusul alam bi asrihi. Jadi sekalian alam ini wajib baharu. Seperti itu. Nah, sudah, setelah 4 tadi kita lanjut lagi ke pembahasan yang baru. Bermula sifat 20 ini terbahagi atas 4 bahagi. Nah, sifat 20 yang mana ya, dari wujud, qadim, Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sampai mutakallimun. Nah, jadi itu yang 20 itu terbagi 4. Kalau buhan pian ada bukunya, di sana kan ada tabel. Tabel itu kita lewati, kita langsung yang ke pertama. Karena tabel itu sebagai rinciannya aja, apa-apa yang dibagi 4 itu. Nah, kan 20, karena sifat 20 tadi terbagi 4, yang pertama ada sifat apa, yang kedua ada sifat apa, seperti itu. Kita lewati, itu supaya lebih mudahnya kita langsung ke pembagiannya aja. Pertama, yaitu sifat nafsiyah, yaitu 1. Maksudnya 1 apa? 1 sifatnya. Nah, jadi ingat, yang pertama itu nafsiyah. Di dalam sifat nafsiyah itu ada 1 sifat Allah. Nah, di bawahnya ini ta'rif sifat nafsiyah. Ta'rif itu kalau bahasa pondokan atau bahasa agamanya itu ta'rif itu definisi. Nah, jadi definisi ta'rif sama dengan definisi. Jadi ini definisi sifat nafsiyah. Iyal halul wajibatu lidzati mada matidzatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Artinya, tiap-tiap hal yang wajib bagi zat salam selama kekal, zat hal keadaannya tidak dikarenakan dengan sesuatu, karena maka sifat nafsiyah ini maujud dia pada zihin. Arti zihin itu maujud dia pada maujud pada zihin dan maujud pada kharid. Maka arti zihin itu yaitu i'tiqad pada hati, dan arti kharid itu yaitu jikalau dibukakan kita pada hijab, niscaya boleh dilihatnya. Jadi sifat nafsiyah ini adalah, kalau secara garis besarnya lebih mudah dipahami, itu sifat itu wajib ada, wajib tidak dikarenakan dengan sesuatu, karena pokoknya wajib ada. Kenapa ada? Kadeda kayak itu, karena di sini sudah dijelaskan dengan tidak dikarenakan dengan sesuatu, karena berarti itu dasar bujur ada tanpa ada sebab kayak itu. Nah, yaitu sifat wujud. Nah, lanjut. Sifat yang kedua yaitu sifat salbiyah. Kedua, sifat salbiyah yaitu 5. Apa-apa 5? Idam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. Ini ta'rif sifat salbiyah, atau ini definisi sifat salbiyah. Ia kullu sifatin dalat ala nafsin ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Artinya, tiap-tiap sifat yang menjadikan atas menafikan. Nah, yaitu artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang tidak patut dengan Allah Ta'ala Jalla wa Azza. Maka sifat salbiyah ini tidak maujud dia pada zihin dan tidak maujud pada kharisnya. Ustaz ulangi lagi, artinya itu tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak patut dengan Allah Ta'ala Jalla wa Azza. Nah, jadi di sini menunjukkan, jadi sifat yang 5 tadi, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat, yang 5 itu masuk ke salbiyah, artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak patut dengan Allah Ta'ala wahda. Jadi maksudnya, contoh di sini, Allah itu dia
mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, ya misalkan salah satunya itu di sini kan sifat Allah tuh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, ada yang menyebutkan Allah itu bertangan ya. Allah itu ada tangannya, Allah itu ada wujudnya. Maka sifat salbiyah ini yang menafikan itu maksudnya menolak atau menyanggah atau meniadakan dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu ada berbentuk seperti manusia, seperti ada tangan, seperti ada yadun kan ada mata dan Allah melihat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itulah sifat salbiyah itu. Jadi apa-apa yang berlawanan dengan sifat salbiyah itu adalah lawan, itu adalah yang tadi menafikan sifat salbiyah ini yang menafikannya. Lanjut, yaitu ketiga sifat ma'ani. Nah, ma'ani itu apa? Ma'ani itu ada 7 sifat. Ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Nah, ini definisi sifat ma'ani. Iya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bi mawjudin au jabat lahu hukman. Artinya tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan yang maujud, yakni zat yang menisbatkan baginya sesuatu hukumnya. Sifat ma'ani ini maujud dia pada zihin dan maujud dia pada farid. Nah, dan selanjutnya ini berhubungan lah. Yang keempat sifat maknawiyah, yaitu ada 7 tadi. Dari qadirun sampai mutakalimun, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ya, definisi sifat maknawiyah, yal halul wajibatul lidzati madamatil dzatu mu'allalatin bi'illatin. Artinya tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal zat hal keadaannya, dikarenakan dengan sesuatu karena. Maka sifat maknawiyah ini maujud dia pada zihin dan maujud dia pada kharij. Nah, jadi sifat ma'ani dan maknawiyah ini adalah saling berkesinambungan lah, yang mana sifat maknawiyah ini dari qadirun sampai mutakalimun tidak akan ada apabila sifat ma'ani kededa. Jadi karena ada sifat ma'ani, ada juga sifat maknawiyah tadi. Nah, jadi kan di sini kenapa kayak itu? Karena di sini disebutkan nah wajib selama hal keadaannya dengan karena keadaannya dikarenakan dengan sesuatu karena. Karena sesuatu karena tadi dia sifat ma'ani. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari sifat wajib Allah yang 20 tadi lah, dari wujud sampai mutakalimun itu terbagi menjadi 4. Pertama itu nafsiyah. Nafsiyah itu 1, yaitu tadi wujud. Yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah 5, dari idam, bako, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Selanjutnya sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Ada 7. Dari kudrat sampai kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ada 7. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah sifat maknawiyah. Ada berapa sifat maknawiyah ini? Ya ada 7 sisanya. Dari qadirun, muridun, alim. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, ada 7. Jadi 7 tambah 7, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah sifat nafsiyah 1 tadi 20. Nah, itu pas 20. Jadi yang 20 itu terbagi 4 tadi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, lanjut. Sebelumnya tadi juga kita melihat yang etikat kita wajib kepada Allah itu yang apa? Ada yang 4 tadi. Pertama, 4 itu wajib kita meyakini Allah itu kadang mengambil faidah dari kita. Yang kedua, tidak memberi bekas dengan kekuatan yang kita miliki. Yang ketiga, tidak memberi bekas dengan apa tabiat kita atau kebiasaan dan lain-lain selain kekuatan. Yang keempat, semua yang selain Allah itu baharu, ya baharu alam ini. Nah, jadi kita pelajari yang dari sifat 20 terbaginya dan apa saja etikat kita kepada Allah, sampai
sini dulu kita akhiri pembelajaran kita. Insya Allah taklim kita selanjutnya itu kita akan masuk ke pembahasan istighna dan iftikar. Istighna dan iftikar untuk zat Allah Ta'ala. Apa itu zat istighna, apa itu zat iftikar? Nanti kita ke taklim selanjutnya untuk taklim tauhid. Nah, okay. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat buhan-pian lah, sama juga seperti kita belajar di sekolahan manapun, khususnya di CMI, karena buhan-pian belajar di SMP CMI. Jadi semua perbuatan pian itu, semua apa yang dilakukan oleh Ustadz Ustadzah ke buhan pian, memberi tugas, bukan memamai lah atau memarahi buhan pian, karena memarahi itu ada sebaik bukan dari marah bujur, karena perhatian. Ustadz memberi tugas, Ustadz Ustadzah memberi tugas dan lain-lain, itu sebenarnya Ustadz Ustadzah kadang mengambil faedah kalau gara-gara buhan pian rancak diberi tugas, buhan pian dapat pintar, buhan pian dapat beasiswa untuk kedepannya, karena buhan pian diberi tugas tadi, itu kadang mengambil faedah Ustadz Ustadzah. Nah, kalau gara-gara itu buhan pian naik beratan, Ustadz Ustadzah dapat hadiah dan lain-lain ada. Nah, karena kadang memberi bekas tadi. Dan itu untung gasan buhan pian sendiri. Juga Ustadz Ustadzah kalau buhan pian malas, rancak absen ada tapi kada hadir di Google Meet atau Zoom, Bu Padah ini itu, kalau itu merugikan Ustadz Ustadzah juga, ada juga yang rugi diri pian sendiri. Nah, jadi itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada taklim kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat ulun kembalikan ke host Zoom pada hari ini. Ya, untuk seluruh siswa-siswi bisa dipersilahkan untuk mengakhiri Zoom atau live dari Zoom. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz.